Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurkifana, NIM 192200002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai materi speech recognition pada mata kuliah Natural Language Processing. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Teori Natural Language Processing yang diampu oleh dosen Hamzah STMT. Baiklah, langsung saja. Teori dasarnya pengenalan ucapan atau speech recognition. Sebagai masyarakat yang hidup di zaman teknologi, tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan fitur Siri, Cortana, atau Google Now. Semuanya itu merupakan sebuah aplikasi berbasis pengenalan ucapan yang diperkenalkan sebagai personal assistant untuk mempermudah kita, para pengguna smartphone. Sekarang hanya dengan memberikan perintah suara, kita dapat langsung membuat panggilan, pesan, menulis memo, membuka aplikasi tertentu, atau bahkan browsing internet. Pengenalan ucapan atau speech recognition merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan buatan. Menurut Wikipedia, yang disebut kecerdasan buatan yaitu kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Dan beberapa fitur pengenalan ucapan, sebuah sistem komputer dapat menerjemahkan perkataan yang diucapkan oleh manusia perintah program. Kemudian, cara kerja pengenalan ucapan sendiri yaitu pengenalan ucapan merupakan suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Teknologi tersebut memungkinkan suatu perangkat untuk dapat mengenali atau memahami kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata atau mencocokkan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat. Lalu kemudian kata-kata tersebut diubah bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubahnya menjadi gelombang suara, menjadi sekumpulan angka yang kemudian disesuaikan dengan kode tertentu untuk mengidentifikasikan kata tersebut. Kemudian hasilnya dapat ditampilkan dalam sebuah tulisan atau dapat dibaca oleh perangkat teknologi sebagai sebuah komando untuk melakukan suatu pekerjaan. Alat pengenal ucapannya sering disebut dengan speech recognizer, membutuhkan sampel kata sebenarnya yang diucapkan dari pengguna. Sampel kata tersebut akan didigitalisasi, disimpan dalam komputer dan kemudian digunakan sebagai basis data dalam mencocokkan kata yang diucapkan selanjutnya. Pengenalan ucapan dalam perkembangan teknologi merupakan bagian dari pengenalan suara. Pengenalan suara sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pengenalan pembicara dan pengenalan ucapan. Adapun jenis-jenis pengenalan ucapan, pertama ada kata yang terisolasi. Proses pengidentifikasian kata yang hanya dapat mengenal kata yang diucapkan jika kata tersebut memiliki jeda waktu pengucapan antar kata. Kemudian yang selanjutnya ada kata-kata yang berhubungan. Proses pengidentifikasian kata yang mirip dengan kata-kata terisolasi namun membutuhkan jeda waktu pengucapan antar kata yang lebih singkat. Kemudian yang selanjutnya kata-kata yang berkelanjutan. Proses ini sudah lebih maju karena dapat mengenal kata yang diucapkan secara berkesinambungan dengan jeda waktu yang sangat sedikit sehingga pengguna dapat mengucapkan kata-kata secara natural. Yang selanjutnya, kata-kata spontan. Prosesnya dapat mengenal kata atau kalimat yang diucapkan secara spontan. Kemudian yang terakhir ada verifikasi atau identifikasi suara.
Proses pengidentifikasian kata yang tidak hanya mampu mengenal kata namun juga mengidentifikasi siapa yang berbicara. Dalam proses ini atau cara kerjanya ini dibutuhkan juga perangkat keras seperti sound card, mikrofon, dan komputer atau prosesor. Kemudian ada pun proses kerjanya. Berikut proses kerja dari alat pengenalan ucapan. Dapat dilihat sebagai berikut. Di sini alat pengenal ucapan memiliki 6 tahapan dalam prosesnya, yaitu yang pertama ada tahap penerimaan masukan. Masukannya berupa kata-kata yang diucapkan lewat mikrofon. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pre-filtering atau pada tahap ini, pre-filtering ini ada pre-emphasis, normalization, dan bending, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada framing and windowing. Dalam tahap ini akan merubah data ke format yang dapat diproses. Kemudian yang selanjutnya ada filtering. Filtering ini akan memfilter sinyal masukan dari setiap window atau frame atau frekuensi band. Kemudian yang kelima ada comparison and matching. Pada proses ini akan dilakukan berdasarkan metode model Markov tersembunyi atau hidden Markov model. Kemudian yang keenam ada action, alat pengenal ucapan yang sudah memiliki sistem verifikasi atau identifikasi suara. Akan menerjemahkan suara tersebut menjadi tulisan atau komando. Ada pula tahapan ekstraksi, adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan ekstraksi tampilan akan penyaringan sinyal suara dan pengubahan sinyal suara dialog ke digital. Kemudian yang selanjutnya tahap pemodelan, pembuatan suatu model HMM dari data-data yang berupa sampel ucapan sebuah kata yang sudah berupa data digital. Yang selanjutnya ada tahap sistem pengenalan HMM, yaitu penemuan parameter-parameter yang dapat mempresentasikan sinyal suara untuk analisis lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya tahap pembandingan. Tahap ini adalah tahap pencocokan data baru dengan data suara atau pencocokan tata bahasa pada pola. Kemudian alat komunikasi ini juga berperan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang komunikasi. Di bidang komunikasi ada komando suara. Komando suara adalah suatu program pada komputer yang melakukan perintah berdasarkan komando suara dari pengguna. Contohnya saja ada aplikasi Microsoft Voice yang berbasis bahasa Inggris. Yang kedua, pendiktean. Pendiktean itu sebuah proses mendikte yang sekarang banyak dimanfaatkan dalam buatan laporan atau penelitian. Contohnya saja pada aplikasi Microsoft Dictation. Kemudian ada telepon. Teknologi pengenal ucapan digunakan pada proses penekanan tombol otomatis yang dapat menelpon nomor tujuan dengan komando suara. Yang selanjutnya ada di bidang kesehatan juga, yaitu alat pengenal ucapan banyak digunakan untuk membantu para penyandang cacat dalam beraktivitas. Contohnya pada aplikasi antarmuka suara pengguna atau voice user interface yang menggunakan teknologi pengenal ucapan. Adapun di bidang militer, pelatihan penerbangan untuk mengatur lalu lintas udara atau yang dikenal dengan air traffic control. Kemudian di helikopter juga ada untuk berkomunikasi lewat radio dan menyesuaikan sistem navigasi. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya itu cepat, kemudian mudah digunakan. Nah, untuk kekurangannya rawan terhadap gangguan dan juga jumlah kata yang dapat dikenal terbatas. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.